Bapak dan Ibu guru hebat. Nah, di sini saya akan mencoba berbagi cerita dan pengalaman terkait tugas-tugas saya di dalam program Guru Penggerak, khususnya angkatan ke-7. Tapi sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Yoga Khalid. Saya merupakan seorang guru di SMA Negeri 1 Salatiga, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, di sini saya akan berbagi tugas saya terkait ruang kolaborasi modul 1.2. Nah, jadi di modul 1.2 ini ruang kolaborasinya kami dibagi beberapa kelompok. Jadi pada saya kan kami ada kelompok per PP, tapi nyatanya di ruang kolaborasi ini kami dibagi lagi. Jadi satu kelompok ini ada 3 orang kami. Kemudian di tugas tersebut kami diminta berdiskusi untuk menyelesaikan beberapa pertanyaan. Nah, jadi di sini kelompok saya. Nah, kelompok saya ini terdiri dari 3 orang. Kami diberi nama kelompok inovasi, di mana anggotanya yang pertama saya sendiri, Ahmad Yoga Khalid. Kemudian 2 rekan saya ini adalah ibu-ibu guru hebat. Nah, jadi di sini saya sendiri yang seorang laki. Jadi teman saya itu, rekan-rekan saya itu, yang pertama itu Bu Suwandini dari SMP Negeri 2 Salatiga. Kemudian rekan saya yang berikutnya yaitu Bu Nira, nah, dari SMP Negeri 3 Selakau. Jadi kami melakukan kolaborasi, alhamdulillah atas berkat kerjasama kami antar sesama anggota, maka hasil dari ruang kolaborasi ini seperti berikut. Nah, jadi yang pertama pertanyaannya yaitu, menurut pendapat Bapak atau Ibu, apa nilai-nilai dan peran yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak? Nah, ini pertanyaan yang pertama yang kami diskusikan bersama. Jadi pada dasarnya setelah kami mempelajari modul 1.2 ini, nilai-nilai guru penggerak itu terdiri dari 5. Nah, jadi ini nilai-nilai guru penggerak ini saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama yaitu berpihak pada murid, seperti di modul sebelumnya yaitu modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana satu pemikiran Ki Hajar Dewantara itu sebagai seorang guru kita harus melakukan suatu pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, di sini ini akan ditanamkan pada kami dan pada rekan-rekan yang lainnya, itu sebagai guru penggerak harus berpihak pada murid. Jadi membuat suatu pembelajaran yang sesuai dengan kodrat mereka. Jadi kita seorang guru harus memahami kodrat mereka terlebih dahulu, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Jadi kita bisa membuat suatu pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka, yang bermanfaat bagi mereka, sesuai keinginan mereka. Jadi kita itu harus berpihak kepada murid. Kemudian nilai yang kedua yaitu mandiri. Nah, sebagai guru penggerak, harapannya kami itu harus mempunyai inisiatif sendiri untuk belajar meningkatkan kualitas diri kami. Nah, jadi tidak hanya di program ini saja, jadi kami harus meningkatkan. Nah, seorang guru penggerak itu harus meningkatkan kualitas dirinya, belajar dengan mandiri, mencari berbagai sumber, apalagi di era sekarang ini sangat mudah mencari informasi terkait peningkatan kualitas diri, tapi pastinya perlu adanya suatu saringan. Kita harus menyaring berbagai informasi tersebut, tetapi pada dasarnya kita mudah untuk melakukan pengembangan diri secara otodidak atau secara sendiri. Jadi ada
inisiatif sendiri untuk mencoba meningkatkan kualitas diri secara mandiri. Selain itu juga harapannya kita sebagai seorang guru penggerak juga harus dapat reflektif. Jadi nilai guru penggerak yang ketiga itu reflektif. Nah, harus bercermin. Artinya harus mengevaluasi diri. Apa sih kekurangan kita sebagai guru penggerak? Apa sih kelebihan kita sebagai guru penggerak? Nah, apa sih yang dapat kita lakukan untuk memajukan pembelajaran? Dan banyak hal-hal yang lainnya. Kita harus mengevaluasi diri kita sendiri. Nah, kemudian nilai guru penggerak yang keempat yaitu kolaboratif. Nah, selain kita harus mencoba mandiri, kita sebagai guru penggerak harus bisa berkolaborasi. Nah, dalam arti karena pada dasarnya kita ini kan makhluk sosial. Nah, makhluk sosial itu membutuhkan satu sama lain. Jadi harus pandai berkolaborasi bersama-sama untuk menciptakan suatu hal-hal yang baru, hal-hal kebaikan yang baru, khususnya untuk perkembangan pendidikan kita. Nah, jadi harus saling sharing, berpendapat, harus saling diskusi, sehingga pengalaman-pengalaman dari berkolaborasi itu dapat secara tidak langsung dapat meningkatkan kualitas diri kita juga. Nah, selain itu yang terakhir itu kita harus inovatif. Nah, jadi jika kita melakukan hal-hal yang baru, terutama mulai dari diri dulu. Apabila kita dapat mencapai hal-hal yang baru, maka ada baiknya kita itu dapat menciptakan suatu pemecahan atau suatu pemikiran untuk mencapai atau menciptakan suatu hasil yang baru. Nah, itu inovatif. Jadi kelima ini saling keterkaitan. Nah, jadi intinya tujuan yang utama yaitu kita sebagai guru penggerak ingin memajukan pendidikan kita, terutama untuk berpihak pada murid. Nah, kalau ini sudah mulai dari diri kita sendiri, nah masuk ke mandiri, jadi kita refleksi diri kita, kemudian kita coba berkolaborasi untuk meningkatkan dari apa yang kita inginkan. Kemudian maka dari biasanya setelah berkolaborasi mendapat ide-ide baru, maka kita dapat menciptakan hal-hal yang baru, inovatif. Itu nilai-nilai guru penggerak. Kemudian peran guru penggerak harapannya, nah di sini harapannya yang pertama itu menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian menjadi coach guru lain, kemudian mendorong kolaborasi antar guru, kemudian mewujudkan kepemimpinan murid, dan terakhir menggerakkan komunitas praktisi. Jadi ada 5 juga peran guru penggerak. Yang pertama pastinya kita harus menjadi pemimpin pembelajaran, artinya kita harus dapat menciptakan hal-hal yang baru yang dapat meningkatkan kualitas diri, baik dari segi kita maupun bagi orang-orang di sekitar kita. Kemudian selain itu juga kita juga dapat menjadi pembelajar bagi guru lainnya. Nah, jadi kita harus dapat mengajari ilmu-ilmu kita untuk dibagikan, sharing sama sesama rekan guru. Kemudian mendorong kolaborasi antar guru. Nah, setelah kita biasanya setelah kita mengajari hal baru, sharing sesama rekan guru, biasanya kita meminta untuk atau secara tidak langsung kita dapat mendorong kerjasama antar beberapa guru untuk menciptakan hal-hal tersebut, hal-hal yang baru. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, jadi harapannya selain itu juga selain dapat berkolaborasi antar guru, jadi harapannya kita tuh bisa menjadi sebagai contoh untuk menjadi sebuah pemimpin. Nah, jadi contoh-contoh dari kita sebagai seorang guru itu dapat menginspirasi murid-murid kita untuk menjadi sebuah pemimpin juga. Minimal mereka dapat memimpin mereka sendiri untuk melakukan suatu perubahan baik dari diri sendiri. Nah, maksimalnya harapannya itu dapat mempengaruhi orang-orang di sekitar mereka. Kemudian yang terakhir yaitu menggerakkan komunitas praktisi. Pastinya harapannya setelah kita melakukan kolaborasi dengan sesama guru,
menjadi pemimpin sama murid dan lainnya. Itu harapannya kita juga dapat membentuk suatu komunitas serta dapat menggerakkan komunitas-komunitas yang lainnya jadi yang lebih besar lagi. Nah, itu nilai dan peran guru penggerak dari hasil diskusi kami. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu nilai-nilai mana yang sudah dimiliki setiap anggota kelompok sebagai calon guru penggerak. Nah, jadi dari pertanyaan ini kami berdiskusi. Jadi kami memilih nilai di antara 5 nilai itu, nilai yang paling dominan di antara kami. Apa? Nah, yang pertama yaitu saya sendiri. Jadi saya merefleksi diri saya sendiri, yaitu yang paling menonjol saat ini yaitu nilai inovatif. Nah, contohnya karena baru-baru ini saya juga mencoba untuk meningkatkan kualitas diri saya, terutama untuk membuat video pembelajaran fisika, jadi yang saya upload di YouTube. Jadi sebagai referensi tambahan siswa-siswa saya setelah pembelajaran tatap muka, jadi sebagai tambahan ilmu saya membuat sebuah video yang dapat ditonton oleh mereka untuk belajar di rumah. Kemudian yang kedua itu membuat slide presentasi yang menarik melalui Canva. Jadi saat ini saya juga baru belajar membuat slide presentasi dan hal yang lainnya yang melalui media Canva ini sendiri, karena media Canva ini saya rasa lumayan menarik dan membantu untuk kegiatan pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu membuat media praktikum fisika dari alat sederhana. Jadi saya sendiri mencoba beberapa submateri untuk membuat sebuah alat praktikum yang sederhana dengan alat-alat sederhana sehingga bisa dipraktikkan oleh siswa, tentunya tidak merubah manfaat dari suatu tujuan dari alat praktikum tersebut. Nah, itu. Kemudian rekan saya yang selanjutnya yang kedua ini yaitu Bu Swandini. Jadi setelah hasil refleksi beliau, jadi nilai guru penggerak yang menonjol dari beliau, dari Bu Swandini ini yaitu berpihak pada murid. Nah, beberapa penerapan yang pernah dilakukan oleh Bu Swandini ini yaitu yang pertama memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada siswa untuk menjadi diri sendiri selama pembelajaran. Nah, jadi beliau memberikan ruang untuk berekspresi bagi siswa-siswanya. Kemudian yang kedua itu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkreasi. Nah, karena telah memberikan ruang, jadi Bu Swandini ini juga memberikan suatu kesempatan untuk berkreasi sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimilikinya. Namun tentunya tidak keluar dari konteks pelajaran yang disajikan. Jadi itu. Jadi nilai-nilai yang menonjol serta contoh-contoh penerapan yang sudah dilakukan oleh Bu Swandini. Beliau merupakan guru yang hebat. Nah, kemudian rekan saya yang ketiga ini merupakan guru yang hebat juga, yaitu Bu Dira. Jadi setelah hasil refleksi yang dilakukan oleh beliau, jadi nilai calon guru penggerak yang menonjol dari beliau itu kolaboratif. Nah, ada pun beberapa kegiatan yang pernah dilakukan, yaitu bersama rekan guru yang lain melakukan kegiatan rapat koordinasi di sekolah. Jadi melakukan rapat koordinasi di sekolah sama guru yang lain untuk membahas hal tertentu. Kemudian senantiasa mengikuti kegiatan MGMP, musyawarah guru mata pelajaran, untuk berkolaborasi membahas peningkatan dan kreativitas pembelajaran. Nah, jadi mantap. Itu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh beliau Bu Nira. Beliau tentunya merupakan guru yang hebat. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga dari ruang kolaborasi ini, kami itu diminta untuk merancang satu kegiatan yang dapat mengkolaborasikan nilai-nilai dari setiap anggota tersebut. Jadi nilai-nilai yang menonjol dari kami ini, kami coba rancang untuk membuat suatu kegiatan. Nah, jadi hasil diskusi kami, jadi kami sepakat rancangan kami itu untuk melakukan suatu kegiatan yang berjudul peningkatan kompetensi guru dengan pemanfaatan media Canva dalam pembelajaran melalui IHT in-house training. Nah, jadi tujuan kegiatan kami ini yang pertama dapat meningkatkan kompetensi guru dalam menggunakan Canva. Yang kedua yaitu dapat membuat media pembelajaran yang menarik melalui Canva. Nah, jadi itu tujuan dari kegiatan kami. Nah, rencana kegiatan ini
kami buat, nah, untuk merealisasikannya, jadi kami buat yang pertama sekali akan kami lakukan yaitu pembentukan panitia IHT tersebut beserta tugas-tugasnya. Nah, untuk saya sendiri, jadi kami sepakat untuk saya sendiri karena nilai calon guru penggerak yang menonjol dari saya yaitu inovatif, jadi maka saya bertugas untuk menyiapkan konten dan media pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri. Nah, jadi saya menyiapkan media-media untuk yang disampaikan oleh pemateri. Nah, nantinya pemateri di sini ada tugas Bu Suandini, jadi kami sudah berdiskusi sesama anggota. Jadi selain itu juga saya membuat konten untuk sebuah promosi, pamfletnya dan sebagainya. Jadi karena kebetulan alhamdulillah saat ini saya juga lagi belajar untuk pemanfaatan IT. Nah, jadi harapannya dengan peningkatan kualitas diri saya ini, dengan yang ilmu-ilmu yang saya belajar ini dapat bermanfaat. Bermanfaat terutama khususnya bagian konten-konten dan bagian media-media pelatihan. Nah, semoga saya tetap konsisten untuk meningkatkan kualitas diri saya di bidang IT ini. Nah, kemudian untuk Bu Suandini, nah berdasarkan nilai calon guru penggerak yang menonjol itu berpihak pada murid, jadi berdasarnya beliau kan sudah lebih memahami, dan sudah menerapkan beberapa kegiatan di sekolahnya untuk keberpihakan pada murid. Jadi salah satunya, jadi nantinya dia itu sebagai pemateri bagaimana menerapkan media Canva ini yang sesuai dengan kodrat yang diinginkan oleh siswa-siswa nantinya. Jadi apa-apa tips-tipsnya dan bagaimana cara penerapannya itu yang akan disampaikan oleh pemateri di sini, yaitu kami milih Bu Suandini. Kemudian Bu Nira berdasarkan nilai guru penggerak yang menonjol yaitu kolaboratif. Jadi beliau ini kan pada dasarnya mampu berkolaborasi. Nah, berkolaborasi ada kemampuan lebih dalam hal kolaborasi. Jadi beliau kami percaya sebagai ketua panitia. Nah, ketua panitia ini untuk menentukan beberapa tambahan panitia lainnya. Jadi kan kami kan bertiga nih. Kami sudah berdiskusi bahwa untuk 3 orang ini untuk sebuah panitia IHT ini nampaknya agak kurang. Jadi nanti beliau Bu Nira jadi berkolaborasi dengan guru-guru yang lainnya untuk meminta bantuan tambahan panitia untuk membantu kegiatan kami ini. Selain itu juga jadi tugas-tugas panitia yang lainnya itu menyiapkan undangan, susunan acara, dekorasi, serta beberapa persiapan lainnya. Nah, begitu. Ini pembentukan panitia dari hasil diskusi kami. Kemudian rencana kegiatan yang berikutnya itu proses persiapannya. Nah, proses persiapannya, hal pertama yang kami tentukan yaitu penentuan lokasi dan jadwal kegiatan. Jadi kami menyadari bahwa pada dasarnya Canva ini kan sebuah media yang memanfaatkan internet. Nah, jadi kami perlu menentukan lokasi yang memiliki jangkauan internet yang lancar. Jadi harapannya nantinya saat penyampaian materi, jadi harapannya nantinya rekan-rekan guru yang lain itu dapat langsung menerapkannya, dapat langsung belajar secara langsung. Jadi tentunya harapannya nanti terkoneksi dengan internet yang lancar. Nah, kemudian yang kedua itu menentukan jumlah peserta. Jadi setelah menentukan lokasi, jadwal kegiatan, lokasi selain untuk menentukan lancar atau tidaknya jaringan internet, juga berapa daya tampungnya. Nah, apabila kami memperoleh suatu tempat yang memiliki daya tampung yang lebih, jadi harapannya itu jumlah pesertanya bisa lebih besar. Jadi agar ilmu yang kami sharing, kami bagikan itu dapat bermanfaat bagi guru yang lainnya. Nah, kemudian yang ketiga itu perincian biaya yang diperlukan. Nah, pastinya kami akan merinci beberapa biaya, berapa saja biaya yang diperlukan untuk melakukan IHT ini. Kemudian yang keempat itu berkolaborasi dengan beberapa pihak. Jadi tentunya tadi sebelumnya terutama untuk panitia, jadi kami pastinya untuk berkolaborasi dengan beberapa pihak untuk membantu kami melancarkan suksesnya acara IHT ini.
Yang terakhir yaitu bersiap mengurus perizinan kegiatan. Nah, perizinan tempat, nah perizinan yang lain-lainnya. Jadi yang terakhir ini penting. Apabila sudah memenuhi izin, maka insya Allah kegiatan ini bisa dijalankan dengan lancar. Nah, itu rencana kegiatannya. Kemudian pertanyaan keempat, ini menurut Bapak dan Ibu, kegiatan tersebut dapat menguatkan peran yang mana di antara 5 peran guru penggerak? Nah, jadi berdasarkan hasil diskusi kami, peran yang dikuatkan dari rancangan kegiatan kami ialah lebih fokus pada menjadi coach guru lain. Jadi harapannya dari rancangan kami itu, dari rancangan kegiatan kami tersebut, jadi kami memiliki sebuah pengalaman untuk melakukan suatu kegiatan untuk berbagi ilmu kepada guru-guru yang lainnya. Nah, jadi pada dasarnya kegiatan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kompetensi guru melalui suatu rancangan kegiatan yang telah kami buat. Jadi berdasarkan kolaborasi nilai-nilai calon guru penggerak yang menonjol dari kelompok kami. Nah, kemudian kegiatan ini juga bertujuan untuk berbagi ilmu dan pengalaman yang kami miliki dalam meningkatkan kompetensi rekan guru lainnya. Kami berperan sebagai perancang kegiatan dan pemateri, sedangkan rekan guru yang lain sebagai peserta kegiatan. Sehingga harapan kami itu memiliki pengalaman untuk meningkatkan kemampuan kami dalam hal menjadi coach guru lain, dalam hal berbagi ilmu, sharing-sharing dengan guru yang lain. Nah, sehingga berdasarkan hasil refleksi yang akan kami lakukan setelah kegiatan selesai. Jadi setelah kegiatan ini pastinya kami akan melakukan suatu refleksi agar untuk kedepannya apabila kami merancang kegiatan berikutnya, segala kekurangan itu bisa kami atasi. Nah, sehingga kedepannya kualitas kami sebagai untuk menjadi coach guru lain itu semakin meningkat dan bermanfaat bagi guru-guru yang lainnya. Nah, begitu. Jadi itu beberapa pertanyaan dari tugas ruang kolaborasi modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Jadi hasil rancangan ini merupakan hasil rancangan kolaborasi antara saya, Ahmad Yoga Khalid, Bu Subandini, dan Bu Nira. Jadi harapannya semoga dengan saya berbagai pengalaman ini dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru hebat yang lainnya. Oke, sekian dari saya. Terakhir yaitu salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.